Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu kembali dengan Kak Lucky di channel kesayangan kita semua, Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we come to support your success. Di video kali ini, Kak Lucky akan membahas soal TIU kemampuan verbal bab sinonim. Seperti apa tips dan pembahasan soalnya? Oke, langsung saja kita bahas. Oke, kita bahas bab sinonim. Di sini ada 4 tips untuk mengerjakan soal sinonim pada soal TIU kemampuan verbal. Yang pertama yaitu jangan pilih kata yang mendekati atau mirip. Biasanya beberapa opsi yang diberikan dari soal kosakata atau sinonim akan dibuat mirip, hanya berbeda 1 atau 2 huruf. Dan itu pasti salah. Seperti sapu dengan saput hanya berbeda 1 huruf, tapi beda makna. Atau bisa juga yang mirip adalah artinya. Jadi hati-hati ya. Tips yang kedua, tentukan berdasarkan perkiraan sifat dari kata itu apakah negatif atau positif. Beberapa soal biasanya dapat ditebak sifat dari kata yang disoalkan. Untuk itu, apabila di opsi terdapat pilihan yang memiliki sifat berlawanan, bisa langsung dieliminasi. Seperti bal, sekilas dapat ditebak bahwa kata tersebut bersifat negatif. Tips yang ketiga, manfaatkan kata serapan dari bahasa asing. Pada umumnya, soal kosakata dan sinonim sebesar 57% adalah kata serapan bahasa asing atau bahasa daerah. Dan 17% merupakan istilah dunia teknik, kedokteran, sains, pertanian, dan lain sebagainya. Sisanya adalah istilah yang kita dengar sehari-hari. Jadi langsung saja dicari artinya. Tips yang keempat, jika tidak tahu artinya, dapat diidentifikasi dengan cara memilih jawaban yang memiliki kemiripan bunyi, baik awal atau akhir suku kata. Selanjutnya, kita langsung saja pembahasan soal. Soal nomor 1, inset. Kita bisa mengeliminasi opsi jawaban pada soal. Perhatikan kemiripan arti dari opsi-opsi berikut ini. Pergeseran, bahasa lainnya adalah inset. Ingat ada spasinya. Sedangkan serangga adalah insect, sisipan, insert, penyepit, pinset, sedangkan foto kecil yaitu inset. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 1 adalah yang E. Lanjut soal nomor 2. Jika teman-teman ingin menjawab soal ini, kakak beri waktu 5 detik. Oke, aklimatisasi. Karena aklimatisasi merupakan kata serapan dari bahasa asing, lebih tepatnya yaitu bahasa Inggris, acclimatization, maka cari yang paling mirip. Ingat, tips keempat yaitu dengan melihat kosakata tersebut pada awal atau akhir. Kemiripannya yang paling benar adalah opsi jawaban yang A, adaptasi. Lanjut soal nomor 3, afirmasi. Kak Lucky beri waktu 5 detik untuk menjawab soal nomor 3. Oke, karena afirmasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu affirmation, cari kata yang paling mirip, yaitu konfirmasi.
Jawaban yang tepat adalah opsi C. Lanjut soal nomor 4. Perkamen. Kaluki, berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal nomor 4. Perkamen artinya adalah gulungan kertas. Perkamen berasal dari kata scroll yang berarti gulungan kertas. Namun karena dalam pilihan jawaban tidak terdapat jawaban yang sama persis, maka jawaban A adalah jawaban yang paling tepat. Ingatlah bahwa sinonim akan selalu menghasilkan jawaban berupa kata tunggal, bukan frase atau kalimat. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu ceruk. Apa sih sinonim dari ceruk? Ceruk adalah liang atau lekuk atau lubang yang masuk ke dinding, baik itu tanah, tembok, dan lain-lain, ruang berpetak-petak dalam lemari, goa di gunung, sudut pelosok atau pojok di dapur, rumah kamar dan lain-lain, rongga di sela-sela timbunan barang dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi jawaban yang A. Ceruk sinonimnya adalah lekuk. Selanjutnya soal nomor 6. Sinonim dari hostess adalah hostess berasal dari kata asing yang dapat diartikan sebagai wanita yang menghibur dan melayani tamu-tamu di klub malam atau bar. Dengan kata lain, hostess sama artinya dengan pramuria. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, soal nomor 7. Apa sih sinonim dari klarifikasi? Oke, klarifikasi berasal dari kata asing yang mempunyai arti dan makna menjelaskan, membeningkan terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Sinonim dari klarifikasi yaitu penjelasan. Lanjut soal nomor 8 yaitu rekognisi. Apa sih sinonim dari rekognisi? Rekognisi adalah pengakuan atau keadaan atau hal yang diakui, penghargaan, ataupun pengenalan. Jadi, jawaban yang tepat untuk sinonim dari rekognisi adalah opsi A, pengakuan. Soal nomor 9, agitator. Agitator merupakan orang yang ahli dalam berpidato atau orasi dan selalu menghasut dengan tujuan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi jawaban yang tepat untuk sinonim dari agitator adalah opsi jawaban yang D, penghasut. Selanjutnya soal nomor 10 yaitu dependensi. Apa sih sinonim dari dependensi? Ada yang tahu? Oke, dependensi berasal dari kata asing yang artinya sama dengan ketergantungan. Keadaan dijajah, keadaan tergantung pada orang lain, atau di bawah kekuasaan negara lain. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu opsi C, tergantung. Itu tadi tips dan pembahasan soal mengenai sinonim. Jika teman-teman masih bingung mengenai bab sinonim, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. See you!